Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di CCTV Tapelas. Kali ini kita bersama salah satu pemuda. Kalau teman-teman semua tinggal di kawasan Tanjung Palas atau di Desa Gunung Putih pasti kenal dengan yang satu ini. Ini Kece Badai ini. Selain daripada kerja di pemerintahan desa, beliau juga kerja sebagai desainer ya, desainer banner percetakan seperti itu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang bisnis sampingannya juga kalau ada kesempatan. Nah, langsung saja di sini di sebelah saya ada siapa? Halo, perkenalkan nama saya Vikiko, tapi saya sering disapa Koko. Sering disapa Koko, asalnya dari mana nih? Kalau saya kelahiran Sumatera di Provinsi Lampung. Oh, kelahiran di luar Kalimantan Utara yang bekerja mengabdi di Kalimantan Utara. Ya, gini, Mas Piki, ini manggilnya Mas Piki atau Mas Koko nih? Mas Viki boleh, Mas Koko boleh. Ini Mas Piki, kita mau bahas mengenai kepemudaan nih, gimana? Siap, Boleh ya? siap, boleh. Jadi di Desa Gunung Putih ini kan banyak sekali pemudanya nih. Ada yang dari SMP, SMA maupun mahasiswa. Betul sekali. Nah, untuk pemuda-pemuda yang ada di Desa Gunung Putih ini, menurut Mas Vicky nih sebagai salah satu staf di pemerintahan desa itu melihat pemuda-pemuda itu bagaimana di tempat tinggal kita? Ya, kalau secara pandangan saya pribadi nih Mas ya, perspektif saya tuh, alhamdulillah pemuda di Desa Gunung Putih itu luar biasa. Istilahnya banyak gerakan yang mungkin baru saya temui di sini bersama pemuda di desa. Mulai dari olahraga, kemudian bidang keagamaan, kemudian kegiatan-kegiatan lain tuh alhamdulillah di Desa Gunung Putih itu pemudanya aktif, ya kan? Aktif ya? Aktif alhamdulillah. Cuman mungkin ada juga sih teman-teman mungkin yang belum merapat ke kami gitu kan. Mungkin itu nanti ke depan kita bina, kita ajak Iya. kita rangkul lah ya biar kita Ya, sama-sama gitu. merapatnya di organisasi kemudaan Karang Taruna Iya ya. tentunya. Kita terlibat kah? Insya Allah kita masuk juga. Kalau Pokoknya semua kegiatan pemuda saya tuh pengen ikut nimbrung lah. iya iya, kalau sudah beranak dua, sudah punya anak dua tapi masih muda itu gimana? Boleh aja itu. Boleh aja karena kalau di pemuda itu kan nggak harus Karang Taruna sih. Kan banyak sih organisasi-organisasi lain, yang penting kita itu memberikan hal yang positif untuk lingkungan kita. Salah satunya kalau di desa itu kan memang kita lihat itu organisasi pemuda yang resmi itu kan Karang Taruna. Nah, Iya. kalau Karang Taruna itu berdasarkan peraturan kan usia 13 sampai dengan 45 tahun gitu, Iya. Mas. Nah, seperti itu. Tapi umumnya yang pemuda yang mahasiswa kadang ada sedikit aja yang mungkin kurang responsif dengan kegiatan-kegiatan desa atau bagaimana ya. Ya, mungkin kita nggak bisa menyalahkan mereka juga. Mungkin mereka punya kesibukan Ya lain. benar, mungkin punya kesibukan juga, dan di organisasi ini juga sosial ya, Betul, sosial. nggak ada itu-itunya lah. Yang penting mau kerja sosial sama-sama membangun desa itu sudah cukup. Yang penting kalau kita punya jiwa sosial, kalau melihat ada kegiatan misalnya di desa atau kegiatan di mana di masjid ada yang kumpul-kumpul, kalau kita udah punya jiwa di situ pasti kita datang. Wah, ada apa nih? Pengen tahu. Terus kalau udah tahu, ikutan lah, bantuin apa Bantuin gimana gitu gitu. ya. Dapat banyak teman dan dapat banyak ilmu. Betul Nah, sekali. kalau di pemerintahan desa ini, kalau untuk IT-nya itu yang lola pemuda atau memang stafnya? Kebetulan kalau di pemerintah desa ya kami-kami juga ini yang ngelola IT-nya, seperti Oh, kayak website desa, kemudian akun media sosial kita juga yang kelola. Kalau pemuda dikasih peran apa selain Karang Taruna nih? Kalau pemuda selain di Karang Taruna ini ada di perpustakaan. Perpustakaan desa kita ini namanya Perpustakaan Taruna Pustaka. Ini yang mengelola pemuda juga. Kemudian ada juga kegiatan di bidang keagamaan tuh, kita ada ngaji Yang biasa malam Sabtu itu ya? Ya, ngaji malam Sabtu itu ada Ngopi Mas teras. Agus. Ya, Mas Ngopi Teras nama kegiatannya itu, dengan Mas Agus ketuanya, itu luar biasa juga kegiatannya alhamdulillah. Oh ya, tadi belum sempat tanya. Kalau di pemerintahan desa nih sampean sebagai apa nih? Kalau saya sebagai stafnya kasih pelayanan. Staf kasih pelayanan. Jadi pelayanan yang bagaimana nih? Kalau boleh tahu? Ya, kalau secara tupoksi ya kita itu kegiatannya tentang pemberdayaan masyarakat, terus kemudian kayak kalau secara bahasa kan kita pelayanan itu kayak pelayanan surat menyurat segala macam. Tapi kalau secara tupoksi itu kita kegiatan tentang pemberdayaan masyarakat, gotong royong, swadaya masyarakat, seperti itu. Dan sampean adalah ketua seksinya ya? Stafnya saja sih. Stafnya, oh, Karena staf.
Baru kemarin sore saya dilantik Oh, apa iya, iya. diangkat. Kalau di perpustakaan ini, sampai berperan sebagai apa? Kalau di perpustakaan alhamdulillah kemarin sama teman-teman saya dipercaya sebagai kepala perpustakaannya. Kalau nggak salah sampai juga sebagai apa namanya? Pembimbing mahasiswa yang KKN di sini ya? Ya kalau ada KKN di sini biasanya tuh saya ditunjuk sama teman-teman yang KKN tuh sebagai PPL-nya katanya. Heeh. Soalnya kan kalau di kantor tuh kan yang supel orangnya tuh katanya Iya, suka berbaur tuh ya saya. Jadi ya yang enak sampein aja Mas katanya. Nah, ini bahas masalah kepemudaan dan tadi sudah dibahas juga mengenai Karang Taruna. Ini apa namanya? Kalau mau bergabung bebas aja ya. Maksudnya ada nggak syarat-syarat khususnya kalau mau gabung dengan Karang Taruna nih? Kalau syarat khusus sih tidak ada. Ini sebenarnya saya nggak kompeten menjelaskan karena ada ketua. Oh iya, ada Cuman, ketuanya sendiri. Ya kita Sepintas? punya pengalaman juga waktu di Lampung. Saya juga pernah jadi ketua Karang Taruna. Jadi kalau intinya kalau ingin bergabung dengan kegiatan pemuda ya yang penting niat dari diri sendiri dulu. Nanti tinggal kita nimbrung di organisasi. Walaupun di organisasi itu kan memang ada jabatan struktural gitu kan kayak ketua, sekretaris dan Iya. lain-lain. Tapi itu kayak saya rasa itu cuman formalitas aja. Yang penting kita mau kerja bareng, Iya, kerja sosial itu kerja intinya. sosial, kegiatan bareng itu udah luar biasa. Nggak ada kriteria khusus harus begini, harus begitu, nggak usah. Yang penting mau aja. Ini di bagian staf kasih pelayanan ini kalau ada bocoran nggak tentang kegiatan kepemudaan yang akan datang nih? Kalau kepemudaan yang akan datang, ya insya Allah kalau ini kan udah di akhir tahun nih Mas ya. Iya. Kalau di tahun depan insya Allah ya kayak kegiatan pemuda itu, saya sih pengen kegiatan pemuda itu ditingkatkan seperti olahraganya, keagamaannya, terus kegiatan literasi. Itu saya memang tekankan pada kepala desa minta disupport, harus Iya, betul, disupport betul. biar kegiatan pemuda ini terus aktif gitu. Nah, salah satunya juga contohnya nih kegiatan di perpustakaan nih tempat kita sekarang berada nih Mas ya. Iya, Jadi, cukup luas juga nih sebenarnya. Alhamdulillah. Dengan koleksi buku yang lumayan banyak nih. Alhamdulillah. Boleh dipinjam nih. Boleh. Mana tahu ada teman-teman yang setelah nonton bisa. kan mau Boleh, datang, boleh. boleh pinjam. Nah, ini rencana kalau kegiatan yang akan datang nih saya mau buka les bahasa Inggris dan les komputer gratis untuk khusus untuk anak desa Gunung Putih. Oh, mantap. Berarti kita bisa bergabung nih. Bisa. Bisa Cuman support-support sedikit-sedikit aja. ke depan itu kan karena kita masih mengawali jadi kuotanya agak dibatasi, nggak full ayo datang semua gitu. Paling kita pilih beberapa, Targetnya? mungkin dicari 2 kelas aja Mas. Oh, 2 Dan kelas. satu kelas mungkin 8 sampai 10 orang aja. Soalnya apa ya? Kalau mau apa dibuka full gitu kayaknya kita belum mampu juga kan. Iya. Cuman mengawali dulu yang penting. Yang penting ada awalannya, kalau kelihatannya bagus, mana tahu desa mau support bagaimana, ada sponsor dari luar, nah bisa berkembang Ya betul. lagi. Karena memang saya tuh punya target kegiatan literasi di desa kita ini, tempat kita tinggal ini Desa Gunung Putih itu harus terus berjalan karena apa ya? Penting sekali itu bagi saya, menurut saya tuh untuk meningkatkan generasi penerus. Karena kan kita ini kayak saya sendiri itu kan penerusnya orang-orang yang lama. Iya. Nah, kita juga ini belum tentu kita ini bakal di sini terus. Pasti harus ada pengganti. Ada. Makanya kita harus mencetak generasinya. Penerus ya, penerusnya kita nanti. Gitu. Nah, itu dia Vikiko atau biasa disebut dengan Mas Koko atau Mas Vicky ini selain daripada desainer, tadi belum dibahas desainer tadi. Iya. Ya, gimana tuh? Ceritanya kok bisa nyemplung di dunia IT itu? Ya, dulu saya kan sebenarnya sekolahnya itu kan sekolah elektronik. Ya. Jadi jurusan saya itu SMK elektronik. Nah, kemudian dulu kan saya tuh nggak tinggal sama orang tua Mas, jauh. Jadi rumah saya sama tempat saya sekolah itu jauh kan. Jadi saya tinggal sama nenek. Nah, waktu itu pulang sekolah itu saya cuman ngapain di rumah, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya coba-coba cari kerja. Akhirnya keterima di warnet. Iya, Nah, di warnet. warnet kan otomatis kita googling terus tuh. Ya. Nggak cuma nungguin operator aja kan. Saya coba-coba buka website. Memang saya kan punya ketertarikan tersendiri tentang desain grafis. Nah, dari situlah saya belajar gimana caranya bikin ini, logo ini, gimana caranya gambar ini. Nah, akhirnya dari bekal dari ilmu yang saya googling tadi itu, akhirnya saya terjunlah ke dunia desain grafis. Sampai sekarang masih aktif ya? Alhamdulillah sampai sekarang aktif. Nah, awal mulanya juga dulu selesai dari warnet itu kan alhamdulillah ada bekal ilmu sedikit lah dari situ. Coba-cobalah daftar di salah satu kayak perusahaan desain grafis di tempat saya dulu di Lampung.
Saya diterima sebagai staf desain grafis. Ya cuman ngeliatin aja bosnya kerja, terus kita ikutin cara-caranya, ya alhamdulillah dari situ kita dapat ilmu juga. Nah, dapat ilmu baru. Ini kalau semua pemuda di desa Gunung Putih ini kreatif mau belajar itu pasti maju desanya nih. Betul banget Mas. Apalagi suka IT karena IT ini dipakai di mana-mana nih kan. Betul ya. Di pemerintahan desa dipakai, perpustakaan dipakai, sekolah dipakai, dimanapun dipakai. Jadi nggak cuma pintar di bidang olahraga tapi pintar juga di bidang yang lain. Iya betul. Karena kalau hari gini kan Mas, kita tuh harus bisa ngimbangin perkembangan teknologi. Jadi Iya, kita betul. harus bisa juga kan. Betul. YouTuber ya? YouTuber abal-abal. YouTuber abal-abal. Kita juga YouTuber abal-abal juga nih baru mulai-mulai. Nah, selain desain grafis dan IT, ada keterampilan lain nggak di bidang olahraga nih? Ikut-ikut main bulu tangkis atau sepak bola, voli? Kalau saya sih kalau olahraga itu kayaknya kurang bakat Mas. Cuman kalau hobinya hobi banget. Volley saya hobi, ngikut latihan juga. Cuman memang nggak terlalu menonjol keterampilan di bidang olahraga. Terus bulu tangkis ya setiap hari Jumat main juga. Futsal main juga. Cuman kalau futsal memang dikurangin karena kalau futsal tuh lebih ke benturan fisiknya aja. Ya, saya resikonya hindari. lebih besar ya. Karena ada trauma juga main futsal kan. Pernah di tackle terus pernah cedera juga, jadi kurang-kurangin lah main futsalnya. Oh, Padahal kalau olahraga itu hampir semua olahraga saya hobi Mas. Ya, berarti kita sama nih. Iya. Cuma kalau saya aja ngeliat resikonya dulu. Iya, Kalau betul. resikonya terlalu besar, nanti aja lah. Yang Cuman penting kalau- cukup tahu aja. Olahraga yang paling saya hobi itu ini Mas, catur. Catur. Iya betul. Itu olahraga mengatur strategi. Main kah kita? Abis ini ya. Saya tuh orang yang nggak telaten kalau nunggu lama Oh itu gitu. sebenarnya. Kalau saya mainnya satset. Iya, kita punya 8 bola nih. Desa Gunung Putih punya 8 bola, tapi kayaknya belum 100% jadi lapangan bola tuh. Gimana tuh? Kalau lapangan bola Ada sih, komentar sedikit? ya mungkin itu agak disayangkan juga sih ya. Awalnya dulu sebelum saya masuk ke pemerintahan desa, memang kita itu banyak apa ya, pandangan-pandangan yang mungkin negatif terhadap lapangan tersebut. Kayaknya kok nggak diurus segala macam. Cuman memang setelah saya masuk pemerintahan itu ada hal-hal yang perlu kita kita dalami juga tentang pengelolaan lapangan. Nah, rencana sih kalau nanti pemudanya kompak ya insya Allah ke depan lapangan itu bakal jadi alun-alun desa. Iya, Tergantung nanti kesepakatan antara yang punya kebijakan dan juga masyarakat sekitar gitu kan Mas. Kalau saya ditanya begitu, saya lebih milih itu jadi alun-alun desa aja. Karena untuk lapangan bola itu, biaya perawatannya itu nggak murah itu. Betul sekali. Dan apalagi ini sepak bola ini rawan kecelakaan, rawan apa-apa, khawatirnya nanti ada benturan. Kalau main bola nggak ada wasit, semua main hakim sendiri kan Iya, bener. repot itu. Iya benar-benar. Makanya itu ya begitulah sepak bola tuh ya. Ya, temen kalau kita punya bayangan sih kalau siapa tahu terrealisasi ya. Karena kita ini kan mumpung masih muda. Kan mungkin kalau muda itu kelebihannya itu kita lebih idealis kan. Ada ide-ide liar yang bisa kita kembangkan. Tergantung nanti yang punya kebijakan ini merestui atau enggak, ngasih anggaran apa enggak kan gitu. Iya, iya. Rencananya memang kita punya gambaran tuh kayak kita mau kasih kayak misalnya tugu atau tulisan pakai akrilik balok itu kan. Selamat datang di Desa Gunung Putih apa-apa. Seperti di Desa Wonomulyo tuh kan. Ya kan pokoknya kita desain sedemikian rupa lah supaya jadi tempat buat nongkrongnya anak-anak Desa Gunung Putih di situ, tempat spot gaulnya gitu. Oh iya. Ya enggak sih? Kayak di Naruto tuh kan di gunungnya tuh setiap Hokage-nya Iya. dipahat wajahnya. Kalau kita di mana di Gunung Putih itu Iya. dipahat semua kepala desanya tuh mantap Wah, juga. ngeri juga. Nah itu kalau keterlibatan pemuda di perpustakaan ini bagaimana Mas Kukuh melihatnya? Wah, keterlibatan pemuda untuk di perpustakaan itu luar biasa Mas. Alhamdulillah semua pengelolanya ini anak-anak muda, mulai dari anggota Karang Taruna juga merapat ke sini, terus mahasiswa-mahasiswa, terus alhamdulillah dukungan dari pemerintah desa juga dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten itu luar biasa. Alhamdulillah jadi setiap bulan tuh kita punya kegiatan alhamdulillah ramai terus lah. Mulai dari lomba-lomba literasi, terus kegiatan-kegiatan kayak belajar bersama gitu juga. Iya. Kalau misalnya ini ada teman-teman yang nonton mau mendonasikan bukunya di sini, itu gimana? Boleh kah? Boleh langsung aja datang atau nanti bisa WA. Ada nomornya nanti di Deskripsi. description box. Iya. Kalau mau datang langsung di mana nih alamatnya? Nah, kita ada di Jalan Diponegoro RT 13 Desa Gunung Putih. Nah, nanti kalau
cari di Google Map, tulis saja Perpustakaan Taruna Pustaka atau Kantor Desa Gunung Putih. Insya Allah langsung nanti ketemu. muncul ya. Siap. Mendonasikan buku apa aja nih? Buku anak-anak boleh, buku untuk resep-resep, buku novel boleh semuanya. Boleh ya. Yang penting jangan buku Masih layak lah ya. jangan buku sobek. Jangan buku sobek, jangan buku majalah dewasa itu Ya aja. betul. Kalau Itu majalah dewasa terpisah itu untuk yang di sana aja. Itu yang di sana aja, itu pembacanya itu lain. Bukan kita bukan pembaca buku majalah-majalah dewasa itu. Nah, itu mengenai keterlibatan pemuda di Desa Gunung Putih. Nah, untuk perpustakaan ini ada kegiatan apa ke depannya, rencana? Nah, kalau perpustakaan ini rencana kita akan banyak melibatkan masyarakat sih Mas. Kayak misalnya nanti kita pingin ada kayak seminar sama ibu-ibu PKK Ya. tentang kegiatan pemberdayaan pekarangan rumah, terus UMKM juga. Perpustakaan tuh. Iya, perpustakaan itu kan karena kita kan di perpustakaan tuh kayak punya program jangka pendek dan juga jangka panjang. Iya, Kalau benar. jangka panjangnya itu ya seperti saya sebutkan tadi itu kayak kegiatan bareng ibu PKK, terus kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah, terus UMKM juga. Nah, kalau yang jangka pendeknya itu ya kayak kegiatan bulanan tuh kayak les bahasa Inggris, les komputer, lomba-lomba seperti itu. Jadi rencananya itu tadi semoga bisa terlaksana lah. Kalau Amin. nggak bisa semuanya ya sedikit-sedikit lah ya. Ya. Dan pastinya kalau Mas Koko sendiri aja itu mungkin berat itu. Jadi Berat. perlu bantuan semuanya nih. Semua betul. pemuda yang tertarik di dunia perpustakaan atau masih bingung kemana harus melangkah, gabung aja dulu. Nanti kalau sudah dapat feel-nya, nah baru tuh Ya betul bisa sekali. diteruskan tuh. Alhamdulillah kemarin tuh kan saya merintis perpustakaan ini kan sama anak KKN awalnya. Jadi saya Tahun ini ya? Ya baru bulan Juli 2021. KKN dari mana kalau boleh tahu? Kemarin KKN dari Universitas Mula Warman Samarinda. Oh iya, Unmul Samarinda itu Samarinda. kampus saya juga dulu. Ya, jadi kemarin sempat kita lihat kan buku-buku ini tuh di kantor desa. Ini kan tadinya di kantor desa Mas. Iya, di kantor desa ini pernah Dulu saya lihat nih. Mulanya ini nama perpustakaan desa kita Perpustakaan Podomoco. Podomoco. Nah, Artinya apa tuh kalau dalam bahasa Indonesia itu? kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Mari baca gitu. Ayo baca gitu. Podomoco semua membaca gitu. Iya, kan. Nah, itu sempat terbengkalai karena pengurusnya itu udah habis kan masa jabatannya, terus nggak diperbaharui, terus sempat vakum. Nah, kemudian saya sama teman-teman dari KKN Unmul tuh coba kita perbaharui yuk. Kita kita bangun lagi perpustakaan, kita tingkatkan lagi kegiatan literasi di desa. Akhirnya kita rapihin ini. Tadinya kan gudang nih Mas. Iya. Nah, akhirnya kita buat sedemikian rupa biar jadi tempat yang lumayan nyaman lah seperti ini. Terus kita buatkan logo, kita buatkan nama baru, kita buatkan kepengurusan. Alhamdulillah disetujui oleh kepala desa dengan nama Perpustakaan Taruna Pustaka gitu. Taruna Pustaka Taruna nih, ini ada makna nggak di balik nama tadi itu? Kalau nama sendiri itu memang kita sok filosofis memang. Taruna itu kan kita ambil dari bahasa Sanskerta kayaknya. Taruna itu kan muda, Ya, jiwa muda. muda. Pustaka itu adalah ya kayak ini kumpulan buku. Jadi Taruna Pustaka itu kalau digabung itu kita artikan sebagai tempat koleksi buku yang dikelola oleh anak-anak muda gitu. Ya. Supaya nanti jiwanya itu jiwa muda terus gitu loh perpustakaannya. Jadi kita pakai nama Taruna Pustaka. Iya. Ya, ini kan bukunya buku-buku fisik nih. Kalau buku-buku digital nih ada nggak? Ada masuk dalam rencana nggak nanti? Nah, itu rencana jangka panjang juga Mas. Sampai sekarang sih belum ada, cuman ke depan itu insya Allah akan kita adakan juga koleksi buku digital ya. Ya, kita doakan semoga bisa terlaksana. Tapi Amin. nggak sekedar doa, tapi dibantu juga dengan jiwa dan raga itu supaya Betul bisa sekali. terlaksana. Nah, tadi ada sedikit singgungan dari saya tadi memang YouTuber. Sampai memang YouTuber ya? Dibilang YouTuber mungkin bisa juga, cuman saya memang kurang tekun sih. Karena kesibukan saat ini ya Nah, atau betul bagaimana? sekali. Kalau dulu sebelum sebelum kita sibuk di kantor dulu kan suka nggak ada Bikin-bikin kegiatan di video rumah, jadi buat video gitu kan. Oh iya, jadi kalau ini contoh pemuda yang cukup kreatif, jadi nggak menguasai satu bidang, tapi bidang yang lain juga dikuasai. Alhamdulillah. Semata-mata kan untuk masa depan nih, siapa Betul. tahu, Siapa siapa tahu tahu beruntung nanti ya. ada rezeki dari situ kan. Betul. Nah, ya barangkali ini aja dulu yang bisa kita perbincangkan. Kapan-kapan lagi kita ngobrol lagi, mungkin dengan topik yang berbeda nih. Siap.
Dan jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe. nah ini Ya. biar YouTuber yang lebih lihai yang ngomong, kalau saya kan masih pemula, masih abal-abal. Nah, itu dia, kita jumpa lagi di pertemuan dan episode yang akan datang di CCTV Tapalas. Mantap. Dadah.